Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mirna dengan NIM 05069961. Saya dari UPBJJ Palangkaraya. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 pemrograman berbasis web. Nah, di sini kita langsung mulai saja dengan tugasnya ya. Oke, di sini kita akan langsung saja ke kode yang sudah kita buat. Nah, di sini kita diminta untuk membuat halaman ini ya, dashboard pemesanan bahan ajar. Nah, di sini kita memakai HTML yang ID, yang mana di sini mendefinisikan sebuah dokumen sebagai HTML dengan bahasa utama yaitu bahasa Indonesia, kemudian meta-char sheet UTF-8 ini untuk menjamin karakter ditampilkan dengan benar dalam bentuk ini ya, UTF-8 dengan nama halaman menu dashboard. Kemudian ini link untuk CSS-nya nanti agar tersambung dengan style CSS yang kita buat. Kemudian ini konten utamanya yang ini. Nanti ada dashboard pemesanan bahan ajar dengan subtitlenya menu utama. Kemudian ini adalah menu utamanya atau menu navigasi yang berisi stok bahan ajar. Kemudian ada tracking delivery order. Ini saya menambahkan footer Universitas Terbuka by nama saya sendiri. Kemudian ada stok bahan ajar. Ini untuk pengaturan metadatanya. Kemudian ini konten utama pada halaman stok. Kemudian ada tombol kembali nanti yang ini agar nanti ketika ditekan dia akan kembali ke halaman utama atau indeks HTML. Kemudian ini ada bagian panel dan pencarian yang ini. Kemudian ini ada filter UPBJJ, kemudian filter kategori. Ini informasi berdasarkan status. Kemudian ini ada panel dalam bentuk tabel ya. Ini adalah tabelnya. Kemudian ini adalah isi dari tabel. Yang ini nanti akan menampilkan status dengan warna. Kemudian ada tombol aksi. Yang mana untuk tombol aksi ini untuk mengubah stok dengan tanda plus dan minus. Yang mana plus itu untuk menambah satu stok, kemudian minus itu untuk mengurang satu stok. Ini ada baris alternatif ketika yang kita cari itu tidak cocok nantinya. Kemudian ini bagian ringkasan pemesan atau keranjang belanja. Ini daftar item yang dipesan. Kemudian informasi total pesanan. Ini ada form. Ini pindah lagi dia kayak kepindah ya, sorry. Kita benerin dulu ya karena kepindah tadi. Kemudian ada formulir pengiriman pesanan, ini untuk mencetak HTML-nya. Ini juga saya tambahkan footer ya, sama seperti di awal juga. Nah, kemudian ini ada tracking HTML dengan konten utamanya. Kemudian ada filter status, ini ada tombol reset, tombol cari dan reset ya, yang mana tombol carinya nanti akan aktif pada saat valid ya, pada saat pencarian valid. Kemudian ini bagian panel dari hasil pencarian, yang mana dia hanya muncul ketika datanya tidak nol. Kemudian ini detail metadata DO-nya, kemudian ini riwayat perjalanan. Nah, di sini saya juga ada ini tracking, kemudian stok tadi sudah ya, stok belum ya. Ini untuk stoknya. Ini nanti bagian data yang berisi variabel yang akan digunakan atau dilacak oleh view.
Ini logika untuk filter item berdasarkan input pencarian dan filter. Ini metode yang berisi fungsi-fungsi. Ini logika untuk status stok. Nah, ini untuk warnanya. Ini kepindah lagi, guys. Ntar kita giniin aja biar dia nggak, biar dia nggak nggak terubah. Kemudian ini ada tombol aksi ya, fungsi untuk tombol aksi. Seperti yang kita jelaskan tadi juga. Nah, di sini kita akan coba aja ya, langsung ke hasilnya, indeks HTML dulu. Nah, kira-kira seperti ini hasilnya. Dashboard pemesanan halaman, dashboard pemesanan bahan ajar. Kemudian ini menu utamanya, yang mana navigasi dari menu utama itu ada dua ini. Ketika kita tekan, dia akan muncul seperti ini. Ini adalah daftar stoknya. Tapi di sini untuk statusnya hijau aman ya, menipis seni warna orange, dan ketika habis dia akan berwarna merah. Supaya dia habis, maka kita akan menggunakan tombol aksi ini untuk mengurangin ini. Nah, maka dia akan berubah menjadi habis. Maka dia berwarna merah. Namun ketika dia lebih dari 10, maka dia statusnya akan aman. Kemudian untuk ini kita ingin menambahkan pesanan misalnya ya. Nah, misalnya kita pesan 3 nih. Nah, kita tambah dulu. Nanti akan muncul di bawah yang kita pesanan. Ini ringkasan pemesanan yang kita pesan, ini satu-satu. Kemudian ada jenisnya, total jenis dan total KIT dan total biaya, dan ketiganya misalnya nama pemesan, kita bisa isi dengan nama kita. Ini Semarang aja ya, tujuan misalnya Semarang. Pilih metodenya, kemudian kirim pesanan. Nah, di sini pesanan terkirim nomor sementara ini gitu. Nah, kemudian untuk filter ini kita kalau misalnya kita ingin mencari kode aja pakai ini ECMA 4116 misalnya. ECMA 4116. Nah, kan muncul ini saja. Ini kalau kita dengan ketik ya, kalau mau ketik. Kalau misalnya kita cari judul pengantar akuntansi misalnya. Akuntansi. Nah, yang muncul hanya ini saja. Kemudian kalau kita nggak mau nih ngetik gitu, kita cari di sini aja. Kita mau UPBJJ-nya, misalnya Jakarta. Nah, yang muncul hanya Jakarta saja. Kemudian mau Makassar misalnya, yang muncul hanya Makassar saja. Kalau misalnya kita mau cari yang MK wajib, nah yang muncul MK wajib aja. Sedangkan kita mau cari praktikum misalnya, yang muncul hanya praktikum. Kemudian ini tombol kembalinya agar kembali ke HTML tadi, ke indeks HTML ya, maaf. Kemudian ini ada tracking delivery order. Nah, di sini ada ringkasan otomatis ya. Tapi dia hanya menampilkan seperti ini saja, meskipun diklik-klik nggak bisa. Kalau misalnya kita cari nomornya, kita ketik DO 2025. Nah, kalau kayak gini, kalau kurang ya, kalau dia masih 5, maka di bawah ada informasi format BO tidak valid gitu. Nah, yang valid itu yang seperti ini. Kemudian kita ketik 0001. Nah, ini ya waktu kayak gini masih kurang 1 kayak gini kan dia nggak aktif nih tombol carian ini. Kemudian kalau kita lengkapin, tombol carinya akan aktif.
Nah, ketika kita cari, muncullah informasi ini dari hasil pencarian kita dengan nomor DO, NIM, namanya, status, ekspedisi, tanggal kirim, paket, dan juga total biaya kirim ini, dan ada riwayat perjalanannya. Ketika kita pencet tombol reset, maka ini akan hilang. Nah, seperti ini. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Saya banyak memohon maaf sekali ya jika pada penyampaian saya, pada pengerjaan tugas dan lain sebagainya itu banyak terjadi kesalahan. Saya mohon kritik dan sarannya. Kemudian saya mengucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah menonton. Oke.